Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini merupakan salah satu video terakhir, video pembelajaran karakter building pertemuan ke-6. Jadi hari ini kita akan membahas topik baru yaitu pendidikan anti korupsi. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Kalau kita lihat definisi dari korupsi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dari perkataan ini aja juga sudah tercermin bahwa korupsi ini merupakan tindakan yang tidak terpuji ya teman-teman ya. Pengertian dari korupsi. Korup artinya busuk, suka menerima uang sogok, atau memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang gitu ya. Berkali-kali busak-busuk ini ya pengertiannya dan juga penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dan pelaku yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Perbuatan korupsi itu ada beberapa contoh, teman-teman, yaitu yang bersifat amoral, bersifat tidak baik, ya, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan, menyangkut faktor ekonomi politik, dan penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dari beberapa contoh ini, kita dapat simpulkan bahwa korupsi itu bentuknya banyak dan sebenarnya korupsi itu ya definisi yang simply itu perlakuan penyimpangan terhadap sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Udah nyimpang dan juga tidak baik gitu. Itu disebut dengan korupsi. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu ada bermacam-macam. Ada kerugian uang negara, suap itu juga korupsi, penggelapan dalam jabatan itu korupsi, pemerasan korupsi, perbuatan curang korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan korupsi, dan yang lagi booming nih gratifikasi ya, ini juga bentuk dalam korupsi. Sebenarnya apa penyebab adanya korupsi? Korupsi itu terjadi karena ada dua faktor, internal dan juga eksternal. Kalau internal ini datang dari diri pribadi. Nah, kalau eksternal ini dari luar. Penyebab pendapatan, sorry, beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi di atas segala-galanya gitu ya. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang sistem pemberantasan atau cara pemandangan seseorang terhadap sesuatu. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam pengaksesan kekayaan gitu. Karena orang tuh nggak ada yang bersyukur, ya tertentu aja. Ada orang yang tidak bersyukur atas hikmah yang sudah dikasih gitu ya, sehingga mereka rela untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan lebih gitu ya, sehingga mereka melakukan korupsi. Lalu pendapat yang mengarah pada faktor eksternal itu biasanya kurang keteladanan dari pemimpin elit bangsa. Ah, gue mau korupsi karena dia korupsi juga gitu ya. Apalagi kan gue korupsi dikit gitu kan. Karena kita melihat pemimpin kita mungkin ada yang korupsi gitu ya. Rendahnya gaji yang menyebabkan korupsi juga gitu kan. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Lalu kondisi lingkungan kerja dan lemahnya keimanan. Ini semua merupakan faktor eksternal kenapa seseorang melakukan tindakan korupsi ya teman-teman ya. Lalu apa aja nih ya faktor yang lain? Tentu saja didasari politik, hukum, ekonomi, dan transnasional. Nah, jadi problem yang ada gitu yang sekarang terjadi itu kita harus benerin apa? Sistemnya dulu. Kemudian penegakan hukum, kemudian kita share ke masyarakat dan juga eh, kita akhirnya dapat membuat masyarakat itu sadar gitu ya, atau muncullah nilai-nilai kebangsaan. Jadi aturan organisasi keadilan politik itu harus dibenahi gitu ya, agar tidak tercomak-camik sama kekuasaan gitu ya.
Kemudian penegakan hukum, di antaranya adalah peraturan UU yang harus menindak tegas perilaku pemberantasan korupsi, terus organisasinya itu juga harus benar-benar dibenarkan gitu kan. Lalu kemasyarakatannya ini juga harus dikelola dengan baik gitu dari pengetahuan mereka akan berbahayanya tindakan korupsi ini. Tidak hanya merugikan diri sendiri, merugikan negara, juga merugikan orang lain, ya kan? Dan juga kebangsaannya teman-teman ya, akhirnya akan bisa terterap kepribadian yang mencintai untuk tidak korupsi. Untuk korupsi tadi kita udah bahas ya mengenai kerugian keuangan negara. Ini biasanya orang dengan penggunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Ini contohnya itu pegawai negeri atau selain orang pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus, sengaja memasukkan buku-buku atau daftar kasus-kasus administrasi. Lalu ada perbuatan curang, misalnya kayak cheating gitu ya. Itu merupakan korupsi, teman-teman. Jadi kalian tuh jangan korupsi kalau misalnya ada tugas kerjain sendiri ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas juga meminta atau menerima mungkin kas ya, dilebih-lebihkan jumlahnya itu bisa disebut dengan perbuatan curang. Lalu ada suap menyuap ini ya basically udah kita paham ya ini merupakan korupsi juga. Nah, ini caranya teman-teman. Aduh, ini kadang setelah itu ngagetin ya. Cara untuk tidak melakukan korupsi itu adalah kita harus jujur. Ya, jujur, mengangkat nilai kejujuran, lalu kita peduli, kita mandiri, kita disiplin, kita tanggung jawab, kita bekerja keras, dan kita melakukan hidup sederhana dan berani. Ya, ini mohon maaf, kenapa gambarnya semuanya nggak sopan banget. Tentu aja kita juga harus berlaku adil ya agar kita terhindar dari perbuatan korupsi. Selain itu, ada juga langkah-langkahnya nih untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, membentuk lembaga anti korupsi. Di Indonesia udah ada KPK. Lanjut untuk pencegahan korupsi di sektor publik, kita harus kasih kayak apa ya, mungkin sosialisasi kepada sektor publik untuk dilarang korupsi. Semoga bisa bermanfaat ya sosialisasinya. Lalu pencegahan sosial dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan pembuatan berbagai instrumen hukum, monitoring evaluasi, dan kerjasama internasional. Nah, berbagai strategi itu diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi. Lanjut, mengenai plagiasi, teman-teman. Ini untuk pengetahuan kalian bahwa di BSI itu ada peraturan UU-nya ya untuk tidak melakukan plagiasi. Sebenarnya nggak BSI aja sih, semuanya ya. Jadi dimulai dari kalian menjadi mahasiswa, tidak boleh plagiat, karena plagiat itu biasanya terjadi saat nulis skripsi nih. Itu bertentangan ya teman-teman ya. Bertentangan dengan peraturan undang-undang gitu ya, di mana plagiat ini akan dimintai sanksi ya teman-teman ya. Akan dicabut gelarnya, dipidana gitu ya. Itu semua merupakan salah satu konsekuen apabila kalian melakukan plagiat. Nah, terus juga yang masih hangat-hangatnya nih tentang gratifikasi ya. Ini juga mahasiswa tidak boleh melakukannya apabila mendekati tugas-tugas akhir gitu. Biasanya mahasiswa pada WA ingin lebih cepat, lalu kalian membelikan sesuatu. Nah, itu termasuk gratifikasi, itu juga tidak boleh ya. Di BSI sendiri itu sudah melarangnya teman-teman. Bahkan rektornya juga udah ngeluarin surat edaran gitu ya. Apabila ketahuan nih, teman-teman akan diberikan pemberhentian proses bimbingan. Lanjut, kalian akan ditunda untuk wisuda. Nah, selain tadi hal-hal kayak jujur, adil, bertanggung jawab, mandiri, berani, adil gitu ya, kalian bisa melakukan beberapa langkah lain ya, terutama dalam segi gagasan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat gitu ya. Karena sejujurnya kalian itu memiliki karakteristik sebagai jiwa intelek, jiwa muda dan idealis gitu. Diharapkan kalian berperan aktif untuk mencegah dari tindakan korupsi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, bahkan tingkat nasional. Oke, itu aja untuk penjelasan hari ini, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat mengenai pendidikan anti korupsi. Saya doakan juga semoga teman-teman tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya terhadap tugas akhir nanti, gitu ya.
dan semoga teman-teman bisa menjadi pribadi-pribadi yang anti korupsi. Itu aja untuk hari ini teman-teman, semoga bermanfaat materinya. Untuk kalau tugas bisa langsung kerjain aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye guys.